pembelajaran kali ini agak menarik gitu ya. Kalau ada pertanyaan, kalau kalian bisa jawab silakan dijawab. Ya. Baik, anak-anak TKJA, selamat siang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Iya. Baik, terima kasih atas kehadirannya ya. Sekitar 3 mingguan mungkin kita tidak ketemu secara virtual. Sekarang kita ketemu lagi. Sekali lagi yang belum absen silakan absen di chat. Nah, hari ini Bapak akan kembali membahas tentang komunikasi daring. Dimana komunikasi daring ini penting karena akan sering atau bahkan bisa setiap hari kalian akan lakukan ya, berkomunikasi secara internet, secara daring. Ya, Bapak akan coba bagikan layar. Apa sih komunikasi? Ada yang tahu nggak apa itu komunikasi? Komunikasi dulu. Apa komunikasi? Saya tidak, Pak. Oh, nggak tahu. Pernah dengar kata komunikasi kan? Video kemarin kan sudah juga sebenarnya. Oke ya, berkomunikasi. Ada yang menganggap komunikasi itu ngomong, ngobrol. Oke, boleh. Ada yang kemarin protes ketika ulangan Bapak salahkan jawaban mengeluarkan kata-kata. Komunikasi adalah proses mengeluarkan kata-kata gitu ya. Bapak salahkan, ada kelas TKJB kalau nggak salah protes gitu ya. WA panjang lebar dengan Bapak. Nah, hari ini Bapak sampaikan ya, yang disebut komunikasi itu. Coba perhatikan ya, Bapak ingin 1 jam ke depan ini kalian coba fokus dulu, jangan main HP yang lain dulu ya, agar materinya bisa kalian simak dengan baik dan tidak buang-buang ini ya, kuota kalian dengan tidak ada gunanya gitu ya. Oke, perhatikan ya di slide. Komunikasi itu adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang ke orang lain atau kepada orang lain. Ya, proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain. Nah, pikiran, perasaan, mungkin ide juga boleh ya, informasi boleh. Dari satu orang ke orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua belah pihak. Coba perhatikan, itu ada Bapak kasih warna lain, lambang-lambang. Ini pintu pembuka bahwa komunikasi itu tidak harus ngomong ya, tidak harus mengeluarkan kata-kata. Karena kalian bisa juga menggunakan lambang-lambang, simbol-simbol, atau istilah-istilah lain gitu ya, atau benda-benda atau gambar boleh gitu ya. Contohnya gini, kalau misalnya kalian di rumah punya binatang peliharaan misalnya, kalian punya hewan, anjing misalnya, anjing atau kucing. Kalian ngobrol ya, apakah si kucing itu ngerti bahasa manusia? Ya, atau kucingnya ngomong gitu ya, meong meong gitu ya. Apakah kalian ngerti maksud si meong itu gitu ya? Ya kemungkinan kalian ngerti, tapi mungkin kata-kata si meong itu tidak seperti itu maksudnya, tapi kalian ngerti karena simbol atau lambang-lambang atau tingkah lakunya si meong itu gitu ya. Atau gini deh, mungkin kalian di rumah atau di sekitar di Banjar lah atau di sekitar lingkungan kalian ada orang yang bisu gitu ya. Ya, kalian kan nggak bisa, orang itu kan nggak bisa ngomong ya, orang itu nggak bisa ngomong karena bisu. Tapi kalian ngerti maksudnya. Dia bahasa isyarat, kalian ngerti. Oh, ini dia gitu ya. Kemudian kalian pun mungkin tidak ngomong gitu ya. Kalian menjawabnya dengan bahasa isyarat. Nah, itu juga maksudnya lambang-lambang kan, lambang-lambang yang kita pahami bersama gitu ya, atau kita sepakati. Misalnya mengangguk, kita artikan mengangguk itu setuju, geleng-geleng artinya tidak setuju kan gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, komunikasi itu proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua belah pihak. Sampai di sini paham ya? Atau misalnya kalian ketemu bule,
bule itu nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, nggak bisa ngomong bahasa Bali, kalian pun nggak bisa ngomong bahasa Inggris misalnya, tapi bisa tuh komunikasi gitu ya, bisa kan saling mengerti, misalnya dengan bahasa isyarat, bahasa gambar, bahasa mungkin tulisan gitu ya, bahasa-bahasa, misalnya dia nanya tanah lot gitu, dia nulis tanah lot tanda tanya gitu ya, kemudian kalian cara jawabnya ya mungkin buat peta, misalnya kalian buat Tabanan gitu ya. Kemudian ada tanda panah ke sini Kediri, tanda panah Tanah Lot gitu misalnya. Mungkin kalian nggak ngomong dengan bahasa kode-kode saja, ya. Tuh maksudnya komunikasi. Jadi di awal ini Bapak sampaikan komunikasi itu tidak selamanya harus saling bicara. Kemudian fungsi komunikasi. Satu, sebagai informasi. Nah, ini sudah sangat biasa informasi. Kalian mengerti atau tahu informasi misalnya di TV ada pembawa acara berita memberikan informasi atau dialog lah ya atau wawancara di TV atau di YouTube, akhirnya kalian dapat informasi. Oh, ternyata COVID itu seperti ini gitu. Nah, karena kalian dapat informasi gara-gara ada orang yang mengkomunikasikannya. Kan? Nah, atau misalnya di Banjar atau di warung, kalian dengar orang ngobrol, akhirnya kalian dapat informasi. Itu gampang lah ini yang pertama ya. Nah, yang kedua fungsinya adalah sebagai kendali. Kendali ini mengendalikan atau mengatur. Contohnya gini, ingatlah waktu kalian SMP ya, contohnya ya. Di SMP, saat kalian belajar di kelas, tiba-tiba ada suara bel berbunyi. Misalnya belnya tenet gitu misalnya ya. Nah, kemudian kalian ngerti, oh istirahat. Jamnya istirahat, kalian boleh keluar ke kantin, makan, istirahat, dan lain-lain. 30 menit atau 15 menit kemudian, bel itu berbunyi kembali. Tenet gitu ya. Dan akhirnya kalian ngerti juga, wah waktunya habis. Nah, itu kan simbol atau lambang kan. Dan akhirnya itu mengendalikan kalian. Kapan kalian istirahat, kapan kalian harus kembali belajar. Tuh. Atau kalian di lampu merah, di jalan, ada lampu merah di perempatan jalan, tiba-tiba lampunya berwarna merah. Tiba-tiba semua pengendara dari jalur itu berhenti. Nah, itu kan mengendalikan kalian. Tidak harus standby polisinya ngasih tahu, Pak berhenti, Pak, stop, kan nggak harus seperti itu. Nah, itu artinya fungsi komunikasi yang kedua adalah sebagai pengendali atau kendali. Kemudian fungsi komunikasi selanjutnya adalah motivasi. Motivasi itu adalah, artinya motivasi itu dorongan menuju sesuatu gitu ya. Sesuatu yang baik lah. Misalnya kalian dikasih wejangan atau cerita-cerita oleh orang tua gitu ya. Gus, selegan melajah gitu ya. Nah, itu kan proses komunikasi antara orang tua dengan anak yang akhirnya memotivasi anaknya agar jadi lebih baik gitu misalnya. Atau Bapak misalnya seperti tadi, tolong fokus dulu 1 jam ini. Nah, itu memotivasi, mengendalikan, memotivasi gitu ya. Itu komunikasi fungsinya. Ya, bisa lah ya. Mungkin kalian membaca kata-kata mutiara atau mendengarkan Dharma Wacana, itu motivasi. Komunikasi untuk motivasi. Nah, kemudian yang keempat itu adalah mengungkapkan emosi. Ya. Emosi itu adalah ya mungkin perasaan jiwa atau hal yang kalian rasakan. Oh ya. Nah, misalnya gini, kalian misalnya 1 hari ini nggak jelas ya, maksudnya tingkah laku kalian aneh gitu ya. Ada tong sampah di dekat kalian, kalian tendang gitu ya. Ada pohon dedaunan di sekitar kalian, kalian babat sendiri nggak ada alasan. Ada kucing lewat, ditelemparin gitu misalnya ya. Mungkin orang yang melihat tingkah laku kalian itu mulai berpikir, nah kengken lemon nenek gitu ya. Dah mulai kumat nih gitu ya. Nah,
itu kalian mungkin emosi kalian tersampaikan lewat ekspresi kalian itu. Dan akhirnya orang ngerti. Atau misalnya kalian di kos atau di kamar misalnya. Seharian ini di kamar nggak keluar-keluar, kemudian memutar lagu di HP atau di tape gitu misalnya, atau TV, atau di YouTube mencari lagu galau. Dari pagi sampai siang, sampai sore lagunya galau terus, lagu patah hati terus gitu ya. Orang yang melihat atau memperhatikan tingkah laku kalian mungkin akan mengerti, wah kayaknya nih anak sedang patah hati gitu ya. Nah, itu contohnya, itu fungsi komunikasi. Kalian mungkin tidak akan menyampaikannya. Misalnya kalian bilang nggak akan bilang gini, "Woi, dunia saya marah," itu kan enggak gitu ya. Tapi dengan ekspresi, emosi yang kalian tumpahkan itu orang lain akhirnya mengerti. Itu fungsi komunikasi. Ya, itu fungsinya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Kemudian, nah ini kembali akan memperjelas bahwa komunikasi itu tidak harus ngomong ya. Ada 2 jenis komunikasi. Sebentar, ada teman masuk. Ada 2 jenis komunikasi. Yang pertama itu adalah komunikasi verbal. Verbal itu menggunakan kata-kata, baik itu diucapkan maupun dituliskan. Coba perhatikan gambar di sebelahnya itu ada cewek kecil ya, anak kecil. Nah, itu ada anak kecil cewek sedang nelpon. Ya, nelponnya mungkin kata yang diucapkan adalah halo gitu ya. Nah, itu namanya komunikasi verbal. Ingat sekali lagi, komunikasi verbal menggunakan kata-kata, baik diucapkan maupun dituliskan. Ya, verbal itu kata-kata. Yang kedua, ada namanya komunikasi non-verbal atau nirkata. Nirkata, tanpa kata. Ya, kalau tanpa kata, maka dia menggunakan bahasa tubuh, bahasa gerak, isyarat atau gestur, dan gambar atau simbol. Tuh, ya. Coba perhatikan gambar anak kecil di bawahnya itu. Kira-kira si anak kecil sedang ngapain sih? Coba dijawab salah satu. Yuk, sedang ngapain anak kecil itu? Lagi berkomunikasi lewat telepon, Pak. Di bawahnya, nonverbal. Nangis, Pak. Nah, sedang nangis kan? Anak kecil seperti itu, dengan ekspresi wajah seperti itu, kita tahu dia nangis. Kenapa dia nangis? Nah, itu mungkin kita harus tanya. Tapi kita bisa lihat, oh dia nangis. Kan dia tidak harus ngomong, saya nangis, kan nggak gitu. Yang di atas, iya, halo, gitu ya. Yang verbal ngomong, atau kata-kata. Kalau di bawah, tanpa kata. Tanpa kata pun kita ngerti, gitu kan. Nah, artinya komunikasi non verbal itu menggunakan bahasa tubuh, bahasa gerak, bahasa isyarat. Jadi sekali lagi, ini membuktikan bahwa komunikasi itu tidak harus ngomong. Nah, ini penting juga mungkin bagi kalian anak-anak TKJ, kan ada cewek, ada cowok di sini ya. Nah, mungkin ada yang sekarang dalam proses PDKT gitu ya, pendekatan, mau jadian gitu ya. Kadang-kadang cewek itu kan butuh kata-kata ya, butuh apa namanya ya, kepastian. Nah, kepastian itu biasanya dengan ucapan I love you, aku cinta kamu, mau nggak jadi pacarku gitu-gitu kan. Tapi kadang-kadang kan cowok itu banyak yang hanya mampu menunjukkan gerak-gerik atau bahasa tubuh atau simbol-simbol isyarat bahwa dia suka gitu ya. Mungkin nggak berani ngomong, tapi dari tingkah laku atau gerak-geriknya sudah bisa diprediksi bahwa wah si cowok ini sedang naksir si cewek gitu ya. Nah, mulai sekarang kalian harus ngerti bahwa ternyata ada loh komunikasi yang tidak ngomong gitu ya. Nah, kepekaan kalian harus mulai dilatih di sini. Gitu ya. Si cewek harusnya ngerti si cowok PDKT, atau si cowok juga harus ngerti gitu ya. Kalau si cewek yang ditaksir kayaknya sudah menunjukkan
ketika dideketin dia marah terus gitu ya, dia nggak ngambek terus, nggak mau dideketin, ya kalian juga harus tahu diri gitu ya. Mungkin memang dia nggak suka dengan kamu gitu ya. Nah itulah pentingnya belajar komunikasi. Nah selanjutnya, kemampuan orang berkomunikasi ditentukan dari seberapa akurat informasi yang dikirimkan oleh komunikator atau pengirim informasi dapat diterima komunikan atau penerima informasi, dan sebaliknya. Coba perhatikan, itu ada kata yang Bapak ganti warna ya. Komunikator itu artinya pengirim informasi atau pengirim pesan. Kemudian komunikan itu penerima informasi. Ini sering Bapak keluarkan di ulangan. Komunikator itu artinya pengirim pesan. Nah, sekarang Bapak menjadi komunikator di Google Meet ini ya. Kalian posisinya sebagai komunikan atau penerima. Nah, ketika Bapak menyampaikan informasi pelajaran ini ke kalian dan kalian ngerti, berarti Bapak bisa mengkomunikasikan dengan baik. Ketika kalian menganggap, orahan Pak Wahyu itu saya ngerti gitu ya, berarti Bapak gagal menyampaikan informasi ke kalian. Gitu ya. Nah, kemampuan orang berkomunikasi ditentukan dari seberapa akurat informasi yang dikirimkan oleh komunikator ke komunikan atau sebaliknya. Hal tersebut juga menjadi ukuran seberapa mahir seorang berkomunikasi. Nah, artinya orang yang banyak ngomong belum tentu bisa berkomunikasi dengan baik. Ada loh orang yang banyak ngomong tapi nggak dimengerti oleh orang lain. Ya, misalnya pejabat, banyak dia ngomong, pidatonya berjam-jam, tapi masyarakat atau rakyat nggak ngerti apa nih orahan pejabat tuh gitu ya. Atau dulu lah, misalnya Bapak punya pengalaman jadi panitia ospek gitu ya waktu kuliah. Kemudian ketika ospek itu ada senior cewek cantik gitu ya dari Solo, dia marah-marah kepada juniornya, kepada murid baru. Marahnya dengan membara gitu ya, berapi-api, tapi dengan menggunakan bahasa Jawa gitu ya, bahasa Solo dipakai, bahasa Jawa Solo itu. Marah, kemudian setelah capek cewek ini marah gitu ya, senior ini marah, kemudian ditanya, "Kamu ngerti nggak sih?" gitu ya. Kemudian yang dimarahin itu cuma geleng-geleng, "Enggak, Kak," gitu ya. Nah, itu artinya ada miskomunikasi. Informasi yang dia sampaikan nggak sampai ke pendengarnya dengan baik. Kenapa? Ya mungkin karena nggak ngerti itu. Berarti tidak selamanya orang yang jago ngomong, jago komunikasi. Bisa jadi orang yang kalem, nggak ngomong, tapi pinter dia menyampaikan informasi. Gitu ya. Nah, jika komunikasi tidak nyambung, seperti tadi, maka disebut miskomunikasi. Seperti ini gambarnya. Yang berwarna biru bajunya ini mengatakan ini angka 6. Tapi yang berwarna orange mengatakan, enggak, itu bukan 6, tapi itu 9. Ini contoh miskomunikasi. Ya. Miskomunikasi sangat sering terjadi di masyarakat. Ya. Ini Bapak coba contohkan sebuah video. Ini mungkin sering kalian alami ya. Coba kalian perhatikan dulu. Sebentar, nih ada temannya mau gabung juga sebentar. Habis video ini Bapak baru. Ini video dipercepat ya. Nah, itu sudah mulai berbeda. Nah, berbeda lagi. Nah, berbeda lagi. Nah, berubah lagi.
Oke. Nah, itu. Jadi artinya itu contoh sebuah miskomunikasi ya. Jadi miskomunikasi itu ketika informasi yang disampaikan dari si komunikator berbeda tanggap yang diterima oleh si komunikan. Ini sering dulu aja di sekolah, di ruang guru ada kejadian guru di pojok selatan, meja selatan baca koran. Kemudian ada berita di koran itu adalah kecelakaan mobil L300 di lampu merah Persiapan ya, di Gubug gitu ya. Nah, kemudian karena heboh gitu ya, kemudian menyebar, apapun itu, oh ada kecelakaan, dijo gitu ya. Kemudian tidak sampai 10 menit kemudian, berita itu sampai di meja utara ruang guru. Kemudian setelah ditanya di ruang guru bagian utara itu, apa kondisi itu berita itu? Ada kecelakaan. Apa kecelakaan? Mobil R3. Ya. Tadinya di berita koran itu adalah L300. Sampai di utara jadi R3. Itu adalah miskomunikasi. Nah, ini contoh di masyarakat sering sekali miskomunikasi. Oke. Nah, sekarang ke komunikasi daringnya. Kalau kalian sudah ngerti apa itu komunikasi, nah sekarang tinggal tambahin saja daring. Daring itu dalam jaringan, atau bisa kita singkat atau permudah dengan nama internet atau online gitu ya. Jadi komunikasi daring ya gampang saja. Komunikasi daring mengacu pada membaca, menulis, berkomunikasi melalui atau menggunakan jaringan komputer. Atau dengan kata lain, komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan informasi dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Ya, atau misalnya kata sederhananya menyampaikan informasi kepada orang lain melalui internet itu cukup. Ya. Kan kalian tahu tadi komunikasi menyampaikan ide ke orang lain kan? Nah, sekarang komunikasi daring ya tambahin aja melalui jaringan internet. Udah selesai. Itu caranya ya. Oke. Apa keunggulan komunikasi daring? Nah, ternyata banyak juga keunggulannya. 1, dapat dilakukan kapan saja, di mana saja. Dengan ketentuan selama masih ada koneksi internet. Ya, selama masih ada internet, kalian dapat berkomunikasi kapan saja, di mana saja. Maksudnya, mungkin kalian bisa mengikuti Vicon Bapak ini misalnya sambil di WC bisa ya, atau sambil makan rujak di belakang rumah bisa, atau sambil tidur-tiduran di kamar bisa. Itu kan artinya di mana saja. Kapan saja gitu ya. Ya mungkin seperti ulangan kemarin, Bapak berikan link ulangan jam segini, mungkin Bapak kasih waktu sampai jam 5 sore gitu misalnya. Ya nanti kalau misalnya winjep kan tidur malu gitu. Bisa gitu ya. Itu artinya ya kapan saja di mana saja. Kemudian efisiensi biaya. Biaya ini efisiensi itu artinya hemat biaya. Nah, bandingkan ya, zaman dulu waktu Bapak masih kuliah, masih sekolah itu, belum ada namanya WA, belum ada, Facebook belum ada, BBM belum. Yang ada dulu adalah SMS. Mungkin kalian sudah jarang SMS-an ya. Zaman dulu SMS itu mahal. Sekali kirim SMS biayanya adalah Rp350. Kalau kalian satu hari mengirim 10 atau 100 SMS, bisa dikalikan saja dengan 350. Ya. Segitu biaya yang harus kalian siapkan. Nah, maka ketika orang pacaran jarak jauh, LDR zaman dulu ya sangat tersiksa sekali. Kenapa? Ya karena mereka harus berpikir ulang untuk berkomunikasi. Ya, cinta jarak jauh itu ya, misalnya kalian punya pacar di kapal pesiar gitu misalnya.
atau beda pulau, beda kota. Sekali kirim SMS 350. Tekor kalian ya. Tapi sekarang dengan adanya komunikasi daring internet seperti ini, kalian menggunakan aplikasi chatting seperti WA misalnya, kan bisa seperti gratis ya. Mungkin kalian beli kuota sekali tapi bisa berkali-kali lah, bisa ratusan kali sehari WA-nya gitu ya. Itu biaya murah sekarang. Kemudian efisiensi waktu. Zaman dulu ketika HP belum terlalu banyak, untuk menghubungi orang itu susah. Misalnya kalian mau mengundang teman kalian, ada di kelas TKJA ada 36 orang misalnya, yang di daftar Bapak ada 36 orang, kalian mau undang untuk ke acara ulang tahun kalian. Nah, misalnya sekarang zamannya libur, misalnya libur galungan, di antara libur galungan 2 minggu itu kalian mau mengadakan ulang tahun di rumah. Nah, berarti kalian harus ke rumah masing-masing teman kalian itu untuk mengabarkan atau memberi undangan. Nah, coba bayangkan temannya ada di Pupuan, di Kediri, di Timpak, di Mandung, dan lain-lain. Berarti kalian harus ke sana satu-satu. Zaman dulu. Ya, berapa waktu yang kalian habiskan? Berapa biaya, berapa bensin yang kalian habiskan? Sekarang, ya waktunya hemat. Kalian kirim saja di WA group misalnya, atau di broadcast temannya, selesai. Kan lebih hemat kan waktunya. Itu maksudnya ya. Kemudian yang selanjutnya ini, yang keempat adalah terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Kita itu bisa terhubung atau terkoneksi dengan layanan teknologi informasi komputer, komunikasi lainnya. Misalnya gini, dengan teknologi sekarang yang semakin canggih, kalian mungkin bisa belah layar ya. Di HP satu HP, setengahnya bisa kalian nonton atau mendengarkan Bapak menceritakan Vicon ini, setengah layarnya kalian WA temennya, gitu ya. Atau main game gitu misalnya, atau sedang baca-baca berita lain, gitu ya. Itu bisa. Atau kalian cari Google informasi tugas sambil dengerin radio secara streaming, itu kan bisa. Nah, itu artinya ya terintegrasi. Atau kalian ngetik di HP itu langsung dikirim gitu ya. Tugasnya langsung terkirim di satu gadget, bisa melakukan semua hal sekarang. Ya, beda dengan dulu. Kalau mau ngetik ya di mesin tik lain. Kalau mau ngirim ya ke kantor pos gitu ya, zaman dulu ya. Susah lah zaman dulu. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan intensitas komunikasi. Intensitas itu durasi atau jumlahnya ya. Seperti tadi, kalau zaman dulu Bapak mau ngirim SMS 1 hari itu kan berpikir dibatasin. 1 hari maksimal saya akan ngirim 10 SMS saja. Nah, kalau sekarang mungkin 10 chatting dalam 1 menit gitu ya. Itu artinya meningkatkan intensitas itu. Meningkat jumlahnya. Awalnya sehari cuma 10 kali, sekarang sehari 300 kali itu bisa. Itu meningkat. Kemudian meningkatkan partisipasi. Partisipasi itu keikutsertaan. Ya, misalnya kalau zaman dulu kalian diajak rapat misalnya. Ketika di rapat ditanya sekarang, ada yang punya saran atau ide silahkan angkat tangan gitu ya. Atau ada yang mau bertanya silahkan angkat tangan. Mungkin kalian ada pertanyaan atau ada ide, tapi nggak berani. Malu, takut, gugup, dan lain-lain. Sekarang dengan adanya teknologi seperti ini, apalagi misalnya kelasnya online seperti sekarang, misalnya kalian bisa bertanya lewat chatting, misalnya bagian chatting tadi itu seperti waktu ngabsen itu ya, Pak, ulang Pak, gitu misalnya. Atau apa gitu ya. Atau misalnya gini, sekarang kan mungkin kalian lebih berani ya di media sosial atau di internet, mengkritik presiden pun berani. Mengkritik gubernur, membuli gubernur berani. Membuli bupati berani gitu ya. Coba zaman dulu atau ketika tidak online, ada bupati di depan kita, berani nggak kamu membuli? Kan nggak.
atau menyampaikan ide, mungkin nggak berani. Gitu. Artinya ketika dulu tidak berpartisipasi, sekarang berpartisipasi. Harusnya meningkat partisipasi kalian. Kalian punya ide, boleh disampaikan secara online. Atau misalnya kalian sekarang mau menyampaikan pesan langsung ke Pak Presiden kan bisa ya. Misalnya lewat akun Twitternya, akun Instagram, kalau misalnya ada gitu ya. Tinggal DM gitu ya, bisa. Ya, meningkat partisipasinya. Nah, itu tadi keunggulan atau kelebihan. Kemudian kelemahan. Komunikasi daring ada juga kelemahannya. Nah, yang satu, tidak mewakili emosi pengguna. Karena kita tidak bertatap muka secara langsung, tidak ketemu, bisa jadi banyak hal yang tidak nyata gitu ya. Artinya gini, Bapak nggak tahu nih, kalian hari ini sudah mandi apa belum, Bapak nggak tahu. Kalian sedang sedih atau sedang gembira, Bapak nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Ya, Bapak nggak lihat wajah kalian. Ya, mungkin kalian tidak mengaktifkan kameranya atau foto profil yang kalian pakai. Nah, foto profil pun kan tidak mewakili kalian. Mungkin foto profil itu foto waktu kalian kecil gitu ya, atau foto ketika beberapa bulan yang lalu. Atau ganti dengan emoticon. Mungkin juga salah emoticonnya, tidak menunjukkan keberadaan kalian saat ini. Atau kalian chatting menggunakan emoticon gitu ya. Misalnya ada temannya lagi sakit atau keluarganya kena COVID gitu misalnya ya. Kalian atau misalnya ada keluarga temannya meninggal karena COVID, kalian mengucapkan turut berduka cita, tapi emoticonnya ngakak gitu ya, ketawa gitu ya, kan aneh gitu ya. Nah, artinya kadang-kadang tidak mewakili emosi pengguna. Kita nggak tahu tuh penggunanya sedang apa sepertinya. Susah ya, agak susah. Kecuali kita video call, kita lihat langsung wajahnya. Ya, tapi kan kadang-kadang juga video call sekarang ada filternya ya. Nah, itu juga agak-agak menipu ya. Kemudian yang kedua adalah memerlukan perangkat khusus. Ya, memerlukan memerlukan alat-alat khusus. Misalnya gini, kalian memerlukan HP, kalian memerlukan teknologi yang bisa mendukung itu. Misalnya seperti tadi, teman-teman kalian ada beberapa yang tidak bisa ikut gara-gara pulsanya habis, kuotanya habis, dan lain-lain. Atau kalian mau mendekati cewek, wah kalian punya HP bagus, kuota banyak, mau PDKT dengan cewek. Setelah cek, ternyata dia nggak punya HP yang bisa untuk video call gitu ya. Punya HP, bagi nomornya dong, gitu misalnya kenalan ya, dikasih nomor. Kalian cek maunya WA, diajak WA ya ternyata nggak punya WA gitu ya. Kenapa nggak punya WA? Ternyata HP-nya HP Nokia yang zaman dulu itu gitu ya, hanya untuk SMS. Nah, kadang-kadang itu kendala, memerlukan perangkat khusus. Ya. Kemudian yang kelemahannya adalah terlalu banyak informasi yang tidak penting. Saat ini banyak sekali informasi-informasi yang sebenarnya tidak penting. Contoh yang kemarin yang minggu-minggu ini yang menurut Bapak tidak terlalu penting itu adalah gosipnya yang penyanyi yang selingkuh itu ya. Bapak nggak tahu sebelumnya ada artis itu gitu, tiba-tiba heboh, kenapa ini heboh? Oh selingkuh gitu ya. Kemudian banyak sekali berita-berita terkait itu dan menurut Bapak itu tidak penting gitu ya. Apa yuk nih bahas nih gitu ya. Nah itu ya, Bapak nggak ngerti masalah itu ya. Nah, itu banyak sekali hoax dan lain-lain, banyak sekali yang tidak benar di internet sekarang. Maka hati-hati. Nah, kemudian kelemahan yang lainnya adalah menyita konsentrasi. Itu Bapak berikan gambar orang naik motor pakai HP ya. Mudah-mudahan kalian tidak ada yang seperti itu lagi ya. Bapak mohon dengan sangat, seandainya kalian berkendara, jangan sambil berkomunikasi secara daring. Karena Bapak sudah sampaikan ini ya, mudah-mudahan tidak lagi mengulang hal-hal seperti ini. Jangan sambil nelpon, teleponnya meslet di helm kayak gitu tuh ya. Jangan sambil chatting. Kalau mau minggir dulu lah, berhenti dulu. Karena kenapa? Karena ketika kalian komunikasi secara daring itu perlu konsentrasi. Kalau kalian WA sambil nyetir sepertinya bawa motor seperti ini,
Bisa jadi salah ketik ya. Bisa jadi salah ketik, atau kalian mencet nomor telepon orang sambil jalan, bisa jadi yang kalian hubungin salah nomor gitu ya, salah orang. Dan kalau itu cuma seperti itu kan ya mungkin lebih nggak apa-apa ya. Tapi ketika misalnya sampai ada kecelakaan seperti ini, kalian menabrak truk dan lain-lain kan itu yang berbahaya. Apalagi membahayakan orang lain ya. Orang yang nggak salah kalian tobrok kan bahaya. Ya sekali lagi ya Pak sampaikan kalau misalnya berkomunikasi jangan sambil berkendara ya karena perlu konsentrasi. Nah, kemudian ada jenis-jenis komunikasi daring ya. Yang pertama ini juga sebenarnya sudah disampaikan di video kemarin yaitu sinkron atau serempak komunikasi yang menggunakan komputer atau internet dan terjadinya serempak atau bersamaan atau real time. Ya, real time. Sama-sama waktunya. Kalau ini contohnya chatting, video call. Kemudian yang asinkron atau tak serempak, komunikasi yang menggunakan komputer atau internet yang dilakukan secara tertunda. Tertunda dia. Ya. Misalnya email. Email itu surat elektronik, kalian kirim sekarang mungkin orangnya sedang tidak online. Kalian WA lagi, aku tadi kirim email, buka gitu ya. Oh ya gitu ya. Baru dia buka. Ya, atau minggu depan baru dibuka gitu ya. Nah, forum juga, forum itu misalnya WA group atau di Facebook group kan ada forum-forum. Kan ada diskusi di sana kalian ketinggalan, nah itu. Kalian ditanya nggak jawab-jawab karena terlewat oleh postingan-postingan lain mungkin. Kemudian rekaman simulasi visual. Misalnya Bapak kirim video di Classroom, kalian habis paketnya, 3 hari kemudian baru beli paket, akhirnya baru bisa lihat tugas atau pertanyaan atau perintahnya 3 hari kemudian. Dan kalian baru balas. Nah, artinya kan tidak serempak. Waktunya tidak bersamaan. Gitu ya. Jadi yang membedakan sinkron dan asinkron ini adalah waktu terjadinya komunikasi itu. Kadang-kadang chatting itu bisa juga jadi tidak serempak ketika yang kalian ajak komunikasi tidak sedang online. Kan sering kalian ngirim WA misalnya ya, sekarang kirim baru centang 1, nanti malam baru centang 2, tapi masih abu-abu gitu ya. 3 hari kemudian baru biru. 4 hari kemudian baru dibales. Nah, padahal itu WA gitu ya. Seharusnya chatting itu kan sinkron, tapi bisa jadi dia menjadi asinkron ketika waktu chattingnya itu tidak serempak. Nah, jadi perbedaannya itu di waktu terjadinya. Ya. Kalau video call ya kalian video call kan pasti harus saling online ya. Masa kalian bisa video call dengan orang yang tidak aktif? Kan nggak bisa. Itu maksudnya ya. Nah, kemudian ada komponen pendukung komunikasi daring. Komponen itu adalah sarana pendukung. Ya, kita kelompokkan menjadi 3. Nah, kalian anak TKJ pasti ngerti ini atau pasti pernah mendengar kata hardware, software, brainware. Nah, hardware, software sering lah ya. Hardware itu perangkat keras, bisa diraba oleh manusia dan wujudnya nyata. Misalnya komputer, PC, HP, laptop, speaker, headset, perangkat jaringan internet. Nah, itu hardware. Software itu perangkat lunak, program komputer ya, aplikasi-aplikasi itu namanya software. Misalnya aplikasi WA, Messenger, Zoom, Google Meet dan lain-lain. Banyak ya, banyak. Nanti kalian cari lagi. Kemudian ada yang namanya brainware. Nah, brainware ini mungkin agak jarang kalian dengar. Brainware ini otak kita ya, otak atau nalar atau akal si pengguna. Maksudnya gini, HP atau komputer tadi tidak akan bisa beroperasi dengan baik ketika si penggunanya nggak bisa menggunakan. Jadi otaknya si pengguna ini penting juga. Otak kalian itu penting. Ya, percuma kalian punya HP bagus, kuota penuh, sinyal banyak, program aplikasinya canggih, terupdate,
Tapi orang yang megang HP itu ketinggalan zaman ya. Otaknya masih dodol gitu ya. Nah, itu ya. Maka otak kalian perlu di-upgrade juga ya, supaya kalian bisa memaksimalkan penggunaan komunikasi daring ini dengan baik. Oke, itu ya. Software, hardware, brainware. Oke. Kemudian ini yang Bapak tambahkan. Kemarin nggak ada nih di video ya. Etika komunikasi daring. Etika komunikasi daring. Etika itu tata krama, tingkah laku, sopan santun ya. Nah, sebelum dilanjutkan, ingat saja dunia online dengan dunia offline itu sama ya. Jadi etika, tingkah laku, sopan santun di dunia nyata bisa kita konversikan ke dunia maya. Misalnya, yang pertama, etika pertama adalah ingat, tulisan adalah perwakilan diri kita. Ya, tulisan misalnya postingan kalian itu, status, komentar itu ya, mewakili kita saat melakukan proses komunikasi digital. Ya, jadi ini, misalnya Bapak kan sering kepo juga ya, sering kepo status-status WA murid. Misalnya dulu pernah Bapak lihat ada status muridnya, ada rangkaian status ya. Status pertama misalnya tulisannya gini, jika tahu akhirnya seperti ini, lebih baik kita tidak saling kenal. Itu status pertama. Kemudian Bapak lihat lagi status kedua, silahkan pergi dengan pilihanmu. Gitu ya. Status keduanya seperti itu. Status ketiga, akhirnya sendiri lagi. Gitu ya. Status keempat, apa misalnya ya, laki-laki buaya semua gitu misalnya. Nah, seperti itu misalnya ya. Dari keempat status itu, atau 3 status deh ya, yang keempat nggak usah lah ya. Dari 3 status itu, Bapak mungkin bisa simpulkan, wah kayaknya murid ini sedang putus cinta gitu ya. Dari mana Bapak tahu? Ya kesimpulan Bapak ambil gara-gara tulisan status itu. Kenapa? Ya status biasanya mewakili apa yang kita rasakan. Apa yang kita pikirkan akan kita keluarkan kan melalui status. Ini mewakili kita kan. Atau gini deh, analogi yang Bapak sering sampaikan, kalian tahu teko atau termos air ya misalnya ya, wadah air lah ya. Kalau teko itu mengeluarkan susu, berarti isi teko itu adalah susu. Ya. Kalau teko itu mengeluarkan kopi, maka isinya adalah kopi. Nah, sekarang kalau kalian keluar statusnya adalah makian, caci maki, marah, berarti isi otak atau isi hati kalian saat itu adalah tentang kebencian kan. Itu aja contohnya. Itu cara berpikirnya. Ketika kalian sedang berbunga-bunga atau sedang gembira, pasti statusnya adalah tentang kegembiraan. Coba deh kalian cek status teman kalian sekarang atau status kalian lah, lihat hari ini apa gitu. Biasanya itu mewakili kalian. Nah, maka kalau kalian ingin terlihat baik, ya tulislah yang baik. Gitu ya. Karena orang akan melihat kalian dari status atau apa yang kalian posting. Itu yang pertama. Yang kedua, yang diajak berkomunikasi adalah manusia. Jadi nanti sering-seringlah berpikir bahwa apakah apa yang saya tulis atau yang saya posting ini kira-kira merusak atau menyinggung perasaan orang lain atau tidak gitu ya. Jangan dipikir apa yang kalian tulis itu untuk robot, untuk binatang gitu ya. Karena yang akan membaca di media sosial, di internet itu adalah orang, manusia. Ya. Gitu ya. Jadi coba berpikir sekali lagi sebelum tombol jempol kalian itu mengklik tombol kirim atau send. Yang ketiga, mengendalikan emosi.
jangan terpancing emosi ya, memancing amarah. Ya, akan sangat tidak enak didengar atau dilihat ketika kalian marah-marah di media sosial, di internet gitu. Ingat jejak digital itu sangat kejam ya. Kalian marah-marah sekarang itu bisa terekam sampai kapanpun itu akan masih ada di internet. Ya. Sebaiknya kita juga perlu memperhatikan komunikasi asertif. Nah, itu asertif di paling bawah Bapak kasih warna lain. Asertif itu artinya sikap mampu berkomunikasi dengan jujur dan tegas, namun tetap menghargai dan menjaga perasaan orang lain. Ya, tetap rasakan atau pikirkan orang lain, perasaan orang lain. Jangan mengeluarkan emosi seenaknya. Jangan buang sampah di internet gitulah ya. Anggap aja amarah, dengki kalian itu seperti sampah, jangan ditampung di internet. Nah, ini gampang. Menggunakan kesantunan. Nah, ini Bapak tidak terlalu banyak menyampaikan santun ya. Kalian pasti tahu. Komunikasi dimanapun di dunia maya, dunia nyata harus santun ya. Pakai bahasa yang baik dan lain-lain. Ya, next saja ya. Santun. Menggunakan tulisan dan bahasa yang jelas. Nah, ingat kembali ke awal tadi, komunikasi itu proses penyampaian ide agar orang lain ngerti gitu kan. Nah, agar orang lain ngerti, maka gunakanlah tulisan dan bahasa yang jelas. Anggaplah kalian nulis di buku tulis tugas, misalnya ada tugas, kalian disuruh nulis di buku. Kalau tulisan kalian seperti cakar ayam, nggak jelas ya, kira-kira gurunya bisa baca atau tidak gitu ya. Ketika gurunya tidak bisa baca, kira-kira nilai kalian bagus atau tidak, gitu aja cara berpikirnya. Nah, sekarang di dunia online juga sama. Pakailah tulisan dan bahasa yang jelas. Tulisan yang jelas gimana? Kan ngetik, Pak. Gitu. Iya, ngetik. Pasti bagus tulisannya. Tapi maksudnya adalah susunan katanya bisa dimengerti nggak? Gitu ya. Kadang-kadang kita kan sering menggunakan singkatan-singkatan ya. Singkatan-singkatan yang belum tentu dipengerti oleh orang lain. Ya. Atau zaman dulu ada istilah bahasa alay gitu ya. Zaman dulu ada tren bahasa alay, tulisan alay. Misalnya A-nya diganti 4, S-nya diganti angka 5 gitu ya. Mungkin pernah kalian melihat seperti itu. Orang lain mungkin akan bingung membacanya. Apa ya kone maksudnya ini gitu ya. Atau kalian menggunakan istilah-istilah atau bahasa yang tidak umum dipakai. Mungkin kalian campur aduk antara bahasa Bali dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia gitu ya. Sehingga orang lain yang mungkin tidak ngerti bahasa Bali akan bingung. Apa kon ini gitu ya. Misalnya kemarin ada video yang lucu-lucu gitu ya. Pak, ingat nggak Pak, sangkep di Zoom gitu. Apa kok nih sangkep di Zoom gitu ya. Sangkep di Zoom itu rapat online lewat Zoom, Zooming gitu ya. Tapi kan tidak semua orang tahu apa itu sangkep gitu ya. Nah, itu misalnya ya. Coba gunakan bahasa dan tulisan yang jelas agar dimengerti oleh orang lain. Kemudian yang keenam, menghargai privasi orang lain. Privasi itu adalah informasi yang bersifat pribadi ya. Nah, jangan kalian mengumbar privasi orang di depan umum. Ya, jangan menggosipkan orang lain di depan umum, di forum, di grup dan lain-lain, apalagi online ya. Atau misalnya gini, misalnya ada teman kalian orang tuanya baru keluar dari penjara gitu misalnya ya, karena membunuh gitu misalnya. Dulu pernah membunuh akhirnya di penjara. Kemudian kalian pakai itu sebagai candaan gitu ya. Misalnya, do macam-macam yo bapaknya pembunuh loh gitu ya. Nah, itu kan informasi yang bersifat privasi ya. Mungkin teman kalian itu tidak mau cerita bapaknya itu disebarkan ya. Nah, jadi perlu kalian hati-hati membahas hal-hal yang bersifat sensitif atau bersifat privasi seperti itu. Ya, intinya jangan menggosipkan orang lain di forum gitulah ya.
Kemudian menyadari posisi kita. Ya. Maksudnya gini ya, kalian bisa baca itu ya. Singkatnya gini, kita harus tahu posisi kita. Misalnya Bapak sekarang posisinya sebagai guru, kemudian kalian posisinya sebagai siswa. Kita harus tahu posisinya masing-masing. Kapan kita harus konyol-konyolan, kapan kita boleh bercanda, kapan kita harus serius, ya. Jangan terus-terusan. Atau misalnya di WA group yang ada banyak gurunya, kalian kirim stiker-stiker yang aneh-aneh ya, yang tidak senonoh gitu kan nggak pantas gitu ya. Kalian harus tahu posisi, tahu diri. Atau misalnya gini, Bapak sering menyampaikan ini ya, seandainya ada guru yang berasal dari desa kalian. Anggaplah guru ini masih muda gitu ya. Dan guru itu adalah teman main kalian misalnya. Kalau di Banjar itu adalah teman akrab kalian. Misalnya teman mancing kah, teman mebedilan gitu misalnya ya, teman melayangan. Nah, kalau di desa di Banjar, Bapak guru itu biasa dipanggil siapa misalnya? Isoker gitu misalnya ya, soker gitu ya. Nah, jangan nama soker itu kalian bawa-bawa di kelas. Misalnya kalian dari jauh memanggil, ker, mai ker gitu ya. Kalau didengar oleh guru lain atau orang lain atau teman-teman yang lain kan dia akan bertanya, kok gitu Wak ngomong? Oh, soker dan tuh Pak Soker gitu. Nanti kan guru kalian itu jadi tidak punya wibawa atau gimana gitu ya. Kalian tidak bisa menempatkan diri namanya itu. Ya. Kapan kalian memanggil soker, kapan kalian memanggil Pak Guru gitu ya. Nah, itu kalian harus belajar mulai sekarang. Tuh, maksudnya ya. Tidak memancing perselisihan. Ya, jangan memancing keributan ya. Jangan mengadu domba, jangan memperkeruh suasana, apalagi menyinggung-nyinggung hal-hal yang berbau suku, agama, ras, antar golongan, sara itu ya. Misalnya kalian menjelek-jelekkan agama lain, menjelekkan budaya daerah lain, itu jangan. Karena itu sensitif, nggak bagus ya, nggak boleh. Ya. Apalagi di online. Kemudian jawab sesuai topik diskusi. Kalau seandainya diskusinya topiknya misalnya tentang lomba bulan bahasa Bali gitu misalnya kayak kemarin ada lomba pidato puisi Bali dan menggambar baligrafi gitu misalnya. Di grup membahas tentang itu, ya bahas tentang itu gitu ya. Jangan misalnya walinya sedang membahas tentang itu siapa yang akan mewakili kelas TKJA untuk ini, tiba-tiba kalian payu mana meli pancing gitu. Pidan payu mancing nih gitu ya. Dan kalian akhirnya diskusi tentang mancing. Gitu. Nah, itu nggak boleh ya. Itu jangan seperti itu. Atau kan di internet sering sekali ada postingan misalnya terkait tentang apa gitu, misalnya diskusinya tentang banjir gitu ya. Ada yang komentar tentang banjir, yaitu sesuai. Tapi ada juga yang akhirnya komentar tentang misalnya promosi. Tiba-tiba muncul ingin turun berat badan 15 kilo dalam 2 hari gitu ya. Pakailah produk ini gitu ya. Nah, apa hubungannya gitu ya? Apa hubungan banjir dengan penurun berat badan gitu ya? Kan nggak ada hubungannya. Kadang-kadang komentar-komentar seperti itu sangat mengganggu dan tidak etis atau tidak memiliki etika, tidak pas gitu ya, tidak boleh gitu ya. Jadi kalian juga jangan seperti itu. Mulai sekarang kalau misalnya kalian sering komentar-komentar aneh-aneh di postingan seseorang, mulai sekarang hentikan. Ya, yang selanjutnya, hindari penggunaan huruf kapital terlalu banyak. Huruf kapital itu huruf besar. Ya. Huruf besar yang terlalu banyak itu nanti akan mengakibatkan kesan atau menimbulkan kesan marah, membentak, memerintah dan lain-lain. Ya. Kalian tetap boleh menggunakan huruf kapital itu jika ingin mempertegas pesan. Misalnya kalian membuat suatu pengumuman.
Teman-teman ingat ya, kita akan rapat nanti hari Jumat jam 5 sore gitu misalnya ya. Nah, mungkin kata rapat, mungkin jam harinya, jamnya, mungkin kalian bisa pakai huruf yang besar, huruf kapital, di bold, misalnya diganti warna boleh. Tapi seandainya SMS, WA kalian, chatting kalian dari awal sampai akhir itu satu paragraf, huruf kapital semua, huruf bold semua, apalagi warnanya merah gitu misalnya, itu akan sangat tidak enak dibaca. Kesan yang ditimbulkan seperti tadi, marah, membentak, merintah, dan lain-lain. Dan orang tidak akan suka membacanya. Ya, bisa jadi kalian akan diblokir. Ya, yang ke-11, perhatikan waktu. Waktu ini penting ya, jangan menghubungi atau berkomunikasi daring pada waktu-waktu yang tidak seharusnya. Misalnya, anggaplah di kelas ini kalian ada yang lupa ikut ulangan. Tiba-tiba jam 12 atau jam 1 malam gitu baru ingat gitu ya. Kemudian langsung WA Bapak, Pak, maaf Pak, tadi saya lupa ikut ulangan. Boleh nggak saya ulangan sekarang gitu ya. Karena mungkin Bapak sedang tidur, Bapak nggak jawab. Kemudian kalian ini di bawahnya langsung P gitu ya. Pak, bangun Pak gitu ya. Balas Pak, penting Pak gitu ya. Itu kan nggak etis namanya ya. Kalian harus tahu kapan kalian harus menghubungi seseorang. Waktunya kapan. Ya, pasti kalian ngerti maksudnya ya. Ketika jam kerja atau jam-jam misalnya jam sholat orang, misalnya ada guru kalian yang beragama muslim, misalnya kan tahu kalian jam-jamnya sholat, misalnya. Jangan mengganggu. Ya. Nah, mungkin ini yang terakhir ya. Ucapkan salam pembuka, salam penutup, permintaan maaf, terima kasih, dan apresiasi ke lawan bicara. Ini jadikan kebiasaan. Walaupun kalian berkomunikasi secara online ya, misalnya walaupun chatting gitu ya, nggak apa-apa kita atau lebih baik kalian membuka dengan salam pembuka. Misalnya swastiastu Pak, gitu ya. Selamat malam Pak, selamat pagi Pak, gitu ya. Atau misalnya permintaan maaf Pak, maaf Pak, saya mengganggu gini, gitu ya. Kemudian ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak, gini, gitu ya. Terima kasih Bu, gitu ya. Tidak untuk ke guru atau ke orang yang lebih tua ya. Biasakan hal seperti ini dilakukan juga untuk ke lawan bicara lainnya ya, ke teman kalian pun sama ya. Apresiasi itu maksudnya memberikan pujian lah misalnya ya. Misalnya teman kalian posting status karyanya dia, misalnya dia menggambar misalnya. Kalian apresiasi. Wih, keren gambarmu gitu ya. Pasti dia akan mengatakan, "Wih, terima kasih." Nah, hal seperti itu kan enak gitu ya, enak kita bacanya enak, hubungan kita akan jadi makin bagus walaupun dari dunia maya. Itu maksudnya ya. Salam penutup juga dan lain-lain. Nah, itu misalnya ya. Jadi itu beberapa etika yang perlu kalian coba terapkan ketika berkomunikasi daring. Sebenarnya masih banyak yang lain ya. Mungkin Bapak tambahkan satu lagi ya. Kalian tahu broadcast kan ya? Tahu broadcast? Tahu ya? Broadcast itu kan pesan siar ya. Kalian mengirim satu pesan ke banyak orang sekaligus. Nah, itu namanya broadcast. Apakah boleh? Boleh, gitu ya. Boleh. Tapi kalian harus tahu cara mengirim broadcast yang benar. Broadcast yang salah gimana? Yang salah itu gini. Kalian mengirim satu pesan yang sama ke banyak orang tanpa memperdulikan yang menerima. Anggaplah kalian ini di TKJA ini ada yang cewek-cewek ya kan, kita lihat ada yang bisnis online juga ya. Misalnya ada yang menjual lipstik gitu misalnya. Yang berbau-bau kewanitaan misalnya ya, lipstik lah contohnya. Kemudian kalian broadcast teman-teman sekelas ini ya. Jebret gitu ya, semua nomor kontaknya dikirimin sekaligus. Tapi kata-katanya yang agak bermasalah, misalnya
Hai cantik gitu ya. Ayo cobain lipstik terbaru ini gitu ya. Dengan lipstik ini bibirmu akan menjadi merah merona gitu ya. Dan selanjutnya. Coba bayangkan apa yang terjadi ketika pesan itu dibaca oleh teman kalian yang cowok misalnya. Begitu si cowok itu atau teman kalian itu membuka WA, dikira apa, kemudian kata pembukanya, hai cantik gitu ya. Hai cantik, apa maksudnya nih gitu ya. Pakailah lipstik ini gitu ya. Gini ya. Nah, itu akan menimbulkan perasaan yang tidak enak. Ya. Nah, kalau misalnya kalian mau ngirim broadcast, boleh. Tapi pilih-pilih dulu penerimanya siapa. Kalau kalian nggak bisa memilih, mungkin kata-katanya yang kalian edit supaya tidak menyinggung orang yang bukan targetnya. Ya, misalnya, halo selamat malam guys, gitu mungkin gitu ya. Bukan cantik, sis gitu ya, bukan seperti itu. Ya, pilihlah kata-kata yang enak dibaca oleh semua orang. Gitu maksudnya ya, itu etika juga ya. Kan nggak enak ya, tiba-tiba kita cowok dipanggil sis gitu ya, dipanggil cantik gitu ya. Atau misalnya ada teman kalian yang mencoba karena jomblo sudah bertahun-tahun jomblo nggak punya pacar, ya iseng-iseng deh gitu ya, kirim broadcast, kumpulin nomor-nomor cewek seluruh TKJ gitu ya. Anggaplah ada 50 nomor cewek seluruh TKJ A, B, C gitu ya. Kalian dapatkan, kemudian kalian broadcast rayuan, gombalan, dengan harapan masa sih dari 50 orang nggak ada yang nyantol satupun, pasti ada gitu ya. Tapi yang kalian lakukan adalah kata-katanya salah gitu ya. Misalnya, halo Rima, kamu cantik deh gitu ya. Yang salah adalah pembuka itu. Halo Rima gitu ya. Padahal yang nerima Handayani, cewek-cewek lainnya ya, Ardewi, Sri Ardewi dan lain-lain. Kok Rima gitu ya? Kan ketahuan sekalian kamu itu kirim broadcast atau satu pesan dikirim ke orang lain. Nah itu ya. Jadi itu beberapa contoh etika. Etika itu tingkah laku atau seharusnya tata krama lah gitu ya. Tata krama yang sebaiknya kita terapkan ketika berkomunikasi secara daring. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, sudah 1 jam. Tidak, Pak. Tidak. Bisa dipahami berarti ya. Oke. Yang belum absen silakan absen ya. Untuk hari ini, yang belum absen, yang lambat tadi masuk, silakan absen di chat. Untuk hari ini, Bapak coba kasih tugas sederhana aja ya. Tetap ada tugas lah ya. Tugasnya ini. Kelihatan nggak? Kalian coba mencari 5 etika komunikasi daring. Boleh yang tadi kalian sebutkan, atau ingat-ingat yang tadi ya. Atau kalian coba cari yang lain. Di internet itu banyak sekali etika daring lain yang belum Bapak kirimkan atau belum Bapak sampaikan. Coba kalian cari 5 komunikasi etika komunikasi daring. Ya. Yang kedua, buatlah apa itu komunikasi sinkron dan sebutkan contohnya. Tadi kan sudah juga disebutkan. Yang ketiga, sebutkan komunikasi asinkron dan sebutkan contohnya. Ya. Cara menjawabnya adalah kalian buat di kertas boleh, diketik boleh, kemudian nanti kirim ke classroom. Setelah ini Bapak akan bagikan tugas ini di classroom juga. Oke. Nanti di WA group juga akan Bapak bagikan ya. Udah? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, ya. Kalau tidak ada pertanyaan dan kalau sudah semua absen, Bapak ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan informasi ini berguna bagi kalian. Kalau ada kesalahan kata atau salah menyampaikan informasi atau mungkin ada yang tersinggung, mohon maaf ya.
mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ada manfaatnya ya, pasti ada manfaatnya. Dan nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA grup bisa, atau chatting Bapak bisa juga. Tapi ingat waktu ya dan caranya. Oke, hari ini Bapak cukupkan. Bapak akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Om Santi 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 Santi. Om Santi Santi.